kesusu. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Pengambilan sumpah di etika jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Emas. Jumpa lagi NH17 Channel. Saat ini saya sedang berada di kantor Wisma NH yang sehari-hari mengurusin berbagai hal yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan. Sahabat NA, dimanapun Anda berada, setelah hampir setahun menjadi berita nasional, akhirnya beberapa hari yang lalu Bapak Presiden Jokowi melakukan reshuffle atau perombakan kabinet terbatas, yaitu melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri yang baru. Masuknya Partai Amanat Nasional dalam koalisi pemerintahan Jokowi tentu saja menjadi headline atau berita utama, sebab sudah lama disorot publik dan santer diberitakan. Pertanyaannya, apakah reshuffle kali ini berbasis kinerja atau berbasis politik kekuasaan? Saya membaca dua-duanya, dan dua-duanya sah saja, tidak ada yang salah dalam sistem presidensial. Rasa parlementer sebagai konsekuensi demokrasi kita yang multipartai. Tanpa koalisi parpol pendukung, pemerintahan bisa mengalami berbagai hambatan dan juga bisa ada manuver politik di Senayan sebagai rumahnya wakil rakyat, baik MPR, DPR maupun DPD. Boleh jadi Presiden Jokowi melakukan perombakan terbatas dengan 3 pertimbangan strategis, yaitu yang pertama, menjaga stabilitas politik di tengah dinamika politik menghadapi pemilu serentak 2024 yang semakin menggeliat. Mungkin juga Pak Jokowi tidak ingin membuat keputusan politik yang menambah kisruh di tengah isu ketegangan hubungan Presiden Jokowi dengan 1-2 partai politik koalisi pemerintah. Belum lagi manuver Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dikait-kaitkan dengan relawan Jokowi yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Stabilitas politik menjadi sangat penting agar kerja-kerja pemerintah dalam memajukan negara, bangsa, dan kesejahteraan rakyat terus bergerak maju. Apalagi kinerja pemerintahan diapresiasi oleh publik hingga 68,4%. Masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Berdasarkan survei Carta Politika awal Juni 2022 ini, Jokowi ingin memakai sebagai momentum untuk semakin memacu pembangunan nasional di segala sektor atau segala bidang. Kedua, memastikan bahwa agenda besar pemerintah aman dan nyaman hingga 2024 tanpa terganjal berbagai manuver di Senayan atau para politisi atau para elit politik. Sebut saja misalnya terkait APBN untuk berbagai program strategis nasional, termasuk untuk pembangunan ibu kota Nusantara, dan juga untuk memuluskan pembahasan beberapa RUU dalam prolegnas yang sangat penting, seperti pengalaman pemilu 2009 dan 2019. Potensi perpecahan parpol pendukung pemerintah sangat terbuka sejalan dengan pembentukan koalisi partai-partai politik menghadapi kontestasi pemilu 2024. Dengan masuknya Partai Amanat Nasional, maka komposisi pendukung pemerintah DPR menjadi 82%. Hanya tersisa 8% dari PKS, hanya tersisa 18% dari PKS dan Demokrat. Artinya, jika ada parpol pendukung pemerintah keluar dari koalisi karena persaingan menghadapi pemilu 24, maka komposisi kekuatan pemerintah DPR
masih kuat. Menariknya, proses komunikasi Presiden Jokowi dengan 7 parpol koalisi pemerintah terkait masuknya PAN rupanya memang berjalan alot. Dan puncaknya kita bisa saksikan bagaimana Presiden Jokowi menjamu makan siang 8 ketua umum partai politik di Presidential Lounge, ruang pribadi Presiden Jokowi di Kompleks Istana. Diplomasi makan siang bersama itu digelar sebelum acara pelantikan 2 menteri dan wakil menteri yang baru. Ini gaya komunikasi khas Jokowi sejak menjadi wali kota Solo. Musyawarah mufakat lewat makan siang bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah. Foto Presiden Jokowi berjalan sejajar dengan 8 ketum parpol ingin menunjukkan bahwa koalisi partai pendukung pemerintah baik-baik saja dan solid. Pertimbangan yang ketiga adalah mungkin reshuffle ini juga memperkuat indikasi bahwa Jokowi berpotensi menjadi super kingmaker di pemilu 2024. Ini mungkin saja, ini persepsi. Tentu saja peran beliau tidak akan nyata dan kelihatan karena posisi beliau adalah kepala pemerintahan dan kepala negara. Setidaknya kita bisa membaca dari 5 peristiwa politik dalam sebulan terakhir yang bisa menerangkan bagaimana Presiden Jokowi akan menjadi kingmaker dalam pemilu 2024, terutama dengan menggerakkan mesin relawan Jokowi yang terus bergerak masif dalam setahun terakhir. Pertama, Kamis 12 Mei 2022, Ketua Umum Partai Golkar, P3 dan PAN menggelar silaturahmi di sebuah rumah makan di kawasan Menteng, Jakarta. Di situ Ketua Umum ketiga parpol menggelar semacam soft launching koalisi Indonesia Bersatu yang kita kenal dengan KIB. Yang kedua, 9 hari kemudian, yaitu Sabtu 22 Mei, Presiden Jokowi menghadiri Rakernas Projo atau relawan Pro Jokowi di Magelang, Jawa Tengah. Sabtu 21 Mei hadir dalam acara itu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga hadir. Pesan Jokowi kepada relawan menjadi viral. Ojo kesusu. Jangan terburu-buru, walau yang kita dukung ada di sini. Ini sinyal apa? Ketiga, tak lama berselang, Ketua Umum DPP Projo Budi Ari Setiadi hadir dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Bersatu Sabtu 4 Juni 2022 dalam acara Silatnas yang dilakukan oleh KIB. Dan dalam acara itu telah penandatanganan kesepakatan bersama semacam MOU oleh Golkar, P3 dan Partai Amanat Nasional. Keempat, hari Sabtu tanggal 11 Juni 2020 di Ancol, Pak Jokowi kembali menghadiri acara silaturahmi dengan tim 7 relawan pendukung Jokowi di Pilpres 2011 lalu. Kembali viral ucapan Pak Jokowi, yaitu oje dume, jangan mentang-mentang relawan Jokowi. Maksudnya adalah bahwa kita para relawan Jokowi, para pendukung Jokowi, jangan mentang-mentang. Itu kira-kira maksud yang disampaikan oleh beliau. Kelima, masuknya PAN dalam koalisi pendukung pemerintah yang ditandai pelantikan ketua umumnya Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan pada tanggal 15 Juni 2022. Nah, 5 peristiwa politik dalam sebulan dari 12 Mei ke 15 Juni tentu tidak terjadi di ruang kosong. Ada konteks yang membuat 4 peristiwa itu bermakna politik strategis menuju pemilu 2024. Artinya, dengan masuknya PAN ke dalam koalisi dan kehadiran Ketua Umum Projo di acara KIB membuat spekulasi makin kuat bahwa arah pilihan Pak Jokowi tertuju kepada Mas Ganjar Pranowo sesuai aspirasi seluruh barisan relawan Jokowi. Apakah ini fakta? Apakah ini benar? Tentu waktu yang akan menjawab. Ini hanya sebuah persepsi. Kalau itu benar terjadi,
maka tentu bukan sekedar ikut-ikutan mengatur siapa yang akan menjadi presiden, tapi sebagai kepala negara, misi Presiden Jokowi hanya satu: bagaimana presiden mendatang benar-benar yang terbaik untuk melanjutkan berbagai program besar Jokowi selama beliau menjadi presiden, yaitu 2 periode. Misi itu tentu sah-sah saja dan arif bagi Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa yang ingin agar kerja-kerja positif beliau selama kurun waktu 2 periode menjadi warisan menuju Indonesia Emas 2045. Demikian episode kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Semoga bermanfaat untuk para sahabat NH17 Channel dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Emas.